Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 4 komunikasi bisnis yang beranggota 2 orang. Yang pertama, saya sendiri dengan nama Yogi Dwi Prasetyan, NIM 2021 12134. Yang kedua, teman saya dengan nama Wahyu Erlina Widya Suci dengan NIM 2021 12079. Dengan dosen pengampu Ibu Retno Trihandayani SE MSI. Di sini kita akan mempresentasikan dengan materi teknologi komunikasi dan informasi dalam New Economy. Pengertian New Economy. Menurut Time Magazine, New Economy itu bisa diartikan sebagai transisi dari high-fi industri menuju teknologi based industry. Jadi artinya itu semua kegiatan industri yang terjadi pada saat ini merupakan new economy karena hampir setiap aspek industri sudah menggunakan sentuhan teknologi dalam mengoperasikannya. Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan new economy tidaklah lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu aspek fundamental di dalamnya. Biasanya perangkat lunak ini bisa dikategorikan dalam beberapa bidang, mulai dari sistem operasi, software aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi perkembangan perangkat lunak ini khususnya sistem operasi melahirkan banyak turunan produk, mulai dari Unix, Microsoft Windows, Apple Mac OS, Sun Solaris, dan hingga Linux. Jadi perkembangan teknologi komunikasi tidak kalah cepat dibandingkan dengan teknologi komputer lainnya. Perkembangan internet. Internet merupakan salah satu faktor yang paling efisiensial dalam perkembangan teknologi. Akhirnya pada abad ke-20, keberadaan internet yang semula hanya dimiliki oleh bidang pertahanan berkembang sangat pesat ketika telah lepas ke kalangan luas. Jadi internet itu mampu memfasilitasi kebutuhan informasi yang aktual dan cepat bagi para penggunanya. Selain itu juga, keberadaan internet juga telah menciptakan paradigma kehidupan yang baru di masyarakat saat ini. Munculnya aktivitas sosial networking yang berjalan di atas internet, entah disadari atau tidak disadari, itu telah mengubah pola pikir dan gaya hidup masyarakat. Jadi ketika dulu penjualan harus dilakukan secara langsung, seperti oleh sales dan pelanggan. Maka hari ini model penjualan tersebut bisa diterapkan langsung lewat situs website e-commerce tanpa melibatkan pihak sales. Jadi seperti yang dilakukan oleh perusahaan Deal ataupun Bineka.com. Dengan dukungan dua hal tersebut, jadi bisa dipastikan akan muncul semakin banyak sistem penjualan berbasis e-commerce di masa akan mendatang ini. IT di level organisasi korporat, teknologi informasi dan komunikasi di organisasi korporat. Jadi gini, sebagai organisasi yang berorientasi pada profit, perusahaan besar tidak mungkin melewatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai jalan meraih keuntungan yang lebih besar. Jadi itu hampir semua lini yang ada di dalam organisasi perusahaan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Minimal, setiap karyawan telah dibekali dengan komputer sebagai media bekerja dan sebuah telepon sebagai media untuk berkomunikasi. Karena itu, bagaimanapun juga, tanpa adanya sistem komunikasi yang handal dan aman dari penyadapan orang luar, mustahil juga sebuah perusahaan mampu berkoordinasi dengan sub perusahaannya dengan baik.
Biasanya untuk layanan telekomunikasi semacam ini, perusahaan berskala besar akan mempercayakan sistemnya pada Cisco juga. Selanjutnya, teknologi dan komunikasi di tingkat manajemen korporat. Manajemen perusahaan yang handal akan membutuhkan keberadaan sistem informasi yang khusus yang mendukung pengelolaan perusahaan juga, entah itu manajemen yang terkait dengan pengambilan keputusan, finansial, ataupun bidang yang lain. Semua membutuhkan sistem informasi yang khusus yang membantu pengorganisasian perusahaan ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, saya akan mempresentasikan selanjutnya sistem informasi fungsional yang biasanya diimplementasikan dari perusahaan antara lain. Yang pertama yaitu sistem pengelolaan transaksi, yang kedua ada sistem informasi pemasaran, yang ketiga itu ada sistem informasi produksi, yang keempat itu ada sistem informasi keuangan, dan yang kelima itu ada enterprise research planning atau ERP, yang keenam ada sistem program Management atau SAP, yang ketujuh ada sistem pakar. Di tahun 2011, sudah banyak program-program perusahaan yang dulunya dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia, yang sekarang ini dialihkan ke internet melalui web. Beberapa contoh implementasinya diantaranya yaitu ada corporate website, e-commerce, e-trade. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi di organisasi korporat. Yang pertama yaitu perusahaan semakin mudah untuk mengelola finansial yang mereka miliki, sekaligus mampu mendapatkan informasi seputar kondisi finansial internal mereka dengan langsung atau secara langsung. Yang kedua, yaitu implementasi infrastruktur telekomunikasi yang handal akan semakin memperkuat kondisi antar lini perusahaan, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di suatu lini akan cepat terselesaikan. Yang ketiga, dengan menggunakan perangkat lunak Enterprise Research Planner, perusahaan akan memperoleh manfaat berupa integrasi data yang dimiliki, sekaligus kemampuan untuk mengalokasikan research perusahaan secara optimal. Yang keempat, yaitu penggunaan unit kontrol produksi akan semakin merapikan kegiatan produksi yang telah ada untuk kemudian akan mencapai hasil yang lebih optimal. Yang kelima, ada bagi level middle on top management perusahaan, penggunaan embedded system akan sangat membantu mereka dalam mengambil keputusan yang terkait dengan perubahan yang ada pada pasaran. Yang keenam, yaitu dapat mengambil keputusan terhadap suatu perubahan yang ada di pasar atau melakukan deal bisnis ketika ia berada di perjalanan. Sementara dari sisi teknologi internet, melalui World Wide Web, perusahaan akan mendapatkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada global dissemination, yang kedua ada interaction, yang ketiga ada customization, yang keempat ada collaboration, yang kelima ada electronic commerce, yang keenam ada integration. Semua manfaat yang ada di atas akan membawa perusahaan kepada tujuan akhir, yaitu profit yang lebih optimal. Kendala maupun tantangan implementasi teknologi informasi. Perusahaan menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan teknologi informasi. Meskipun ada manfaat, tantangan utama yaitu perkembangan teknologi yang sangat cepat,
di mana biaya tinggi dan siklus pergantian produk sekitar 5 tahun membuat perangkat dengan cepat ketinggalan zaman. Pemilihan vendor teknologi juga sangat penting, karena vendor besar sekalipun itu mahal, terutama untuk perusahaan menengah ke bawah. Masalah lisensi perangkat lunak membatasi akses ke source code menggunakan ketergantungan pada vendor. Selain itu, keamanan komputer menjadi ancaman seperti virus dan malware, sehingga perusahaan perlu ahli keamanan. Pengawasan karyawan yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas, sehingga perlu adanya pemahaman antara manajemen maupun karyawan. Jadi, kesimpulan untuk materi saat ini yaitu perkembangan cepat teknologi informasi maupun komunikasi telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Perusahaan yang fokus pada kegiatan harus terus memperbarui sistem internalnya agar tetap bersaing. TIK dapat mempermudah rutinitas kerja maupun membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, serta koordinasi antar departemen. Teknologi komputer, telekomunikasi, dan internet membuka peluang bagi perusahaan untuk menjangkau pasar lebih luas. Dengan memanfaatkan corporate website dan sistem e-commerce, perusahaan besar mampu berupaya memperluas pangsa pasar maupun meningkatkan profit. Referensi untuk presentasi kali ini kita ambil dari Purwanto D. tahun 2011, buku Komunikasi Bisnis edisi 4, Jakarta, penerbit Erlangga. Yang kedua yaitu Pencipta Suwarno tahun 2019, buku Komunikasi Bisnis, penerbit Salemba 4. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, nanti bisa langsung ditanyakan di grup ya. Sekian. Apabila ada kata-kata yang salah dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.